minus LAN. Untuk tools yang perlu digunakan adalah obeng plus, obeng minus, LAN tester, kunci pas 10 ya. Ini buat pemasangan bracketnya. Kunci pas 12, tang kombinasi, tang potong, tang tutut, kunci Inggris, kecil, kerincing RJ45, laptop, dan sebagai tambahan juga isolasi dan kabel. Ini untuk yang penggunaan saat pekerjaan radio wireless. Nah, setelah kita juga belajar radio wireless, kita harus memahami juga tentang K3 bekerja di ketinggian. Ya, kemarin sudah ada di skill juga untuk sertifikasinya juga bahkan ada ya untuk K3 bekerja di ketinggian itu ya. Ada TKBT tingkat 2 yang sering dipakai. Dan lisensinya ada dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, untuk pemahaman tower internet di radio wireless ini, maaf ini ada kepotong. Bentar ya. Jadi kita lanjut. Nah, kalau untuk yang pakai, nah itu kalau misalnya 30 meter itu berarti 6 stack, satu stack 5 meter ya. Nah, untuk progresnya seperti ini. Biasanya kalau kita mau power di radio wireless itu ada pertama pemasangan 3 titik angkurnya dulu. 3 titik sisi dari angkurnya dipasang. Selanjutnya baru kita buat pemasangan fondasi towernya. Ya, selanjutnya kita pasang baru setelah itu dari fondasi tower dipasang, pasang towernya di mastek dan baru bikin sling dan baru terakhirnya tuh finishing semua sisi-sisi yang apa buat tarikan-tarikan selingnya baru dilakukan. Itu sedikit langkah-langkah kalau pembuatan towernya ya. Ya, selanjutnya untuk pengenalan kita juga tentang tower ada mengenai standar penanaman angkur tower pada rooftop misalnya. Nah, itu untuk keamanannya sendiri ini sudah dari vendor-vendor tower sudah tahu ya. Dan kita juga kalau untuk ngecek kita bisa punya pemahaman juga berapa dalamnya sih harus dipasang misalnya standar angkur bidaknya itu. Nah, ini contohnya ada bidak itu ada 40 cm kotor maksudnya semuanya harus terkubur sekian 40 cm ya. Penguburan di gambut ada 20 meter, bocorannya pada ada untuk fondasi tower. Ini towernya yang di dak-dak itu harus kuat ya, tidak boleh apa sembarangan dipasang karena yang di dak-dak itu seringkali ada anginnya cukup kencang juga. Nah, untuk dinaboltnya itu 15 cm dipakainya untuk angkur yang tengah, terus masukkan penguatan coran dak untuk angkur tengah. Selanjutnya angkur tarikan tempel, nah ini yang ditempel di tembok dinaboltnya 9 cm, standar penanaman angkur tower pada tanah, angkur tanam 80 cm dan tertanam 60 cm untuk angkur tanam. Nah, ini sekedar ini aja apa mengulas sedikit ya standar supaya tahu kalau tower-tower itu memang ditanam tower-tower yang buat internet ini. Makanya kita cukup aman untuk menaikinya. Karena waktu kemarin di PGRI 2 ya, masa ada tanya juga Pak, gimana sih itu tower itu berdiri gitu ya, tower internet itu berdiri. Ini saya masukkan di sini untuk pemahaman tower internet. Karena pasti kalau radio wireless akan berkaitan dengan tower yang. Nah, ini pada saat maintenance-nya ya apa sih yang dilakukan? Contohnya kayak dia yang kita lampirkan di sini gambar dari fondasinya yang sudah mulai rapuh karena tanahnya mungkin amblas ya uh, atau kondisi memang waktunya waktu pertama tidak akan kuat atau pengenannya gitu. Nah, itu bisa terjadi yang kita lakukan harus kita perbaiki dengan menyemen gitu. Dan langkah selanjutnya kemarin kita lakukan penguatan juga. Takutnya kemarin ini tarik dia sama seling gitu angkutnya, makanya dilakukan penguatan. Jadi posisi radio wirelessnya karena di atas dan aktivitas banyak juga di atas nanti
yang bekerja harus kita pastikan keamanan towernya juga. Jadi kita punya pemahaman tentang tower untuk radio wireless ini. Ya. Kalau untuk tadi tower, kalau yang tiang seperti apa? Nah, seperti ini kalau yang tiang. Dia ada beli pipa galvanis biasa di toko bangunan ya, pipa galvanis di toko bangunan. Lalu kemudian biasanya kita modif ya. Nah, ini salah satu dimodif dipakein apa? Segitiga ya. Tujuannya untuk supaya bisa naik ke atas pakai segitiga itu. Nah, di bawahnya itu terkadang supaya bisa di pointing ya nantinya radio wirelessnya itu dipakein kayak bolongan selongsong seperti yang di nomor 3 dari kiri ini di tengah-tengah seperti itu selongsongnya jadi bisa diputar-putar pipa galvanisnya. Nah ini ada tiga sisi biasanya dia satu tarikan itu ada 3 tarikan dari seling yang buat pemuatannya di pipa galvanis ini. Jadi satu tiang itu biasanya panjangnya 6 meter. Nah, kalau 6 meter berarti kita misalnya ada perlu nanti ketinggian tiang buat radio wireless misalnya ada perlu 12 meter. 12 meter berarti biasanya itu sampai butuh tambahan dari 2. Karena kalau kita beli biasanya kita bisa beli yang satu satu setengah pipanya. Nah, itu untuk kita yang kita sambung itu kita perlu namanya satu pipa 1/4. Nah, nanti dimasukin pipanya itu ke dalam sekitar 1 meter. Jadi kalau kita beli 2 pipa itu yang 1 meter mungkin tingginya sampai hanya 11 meter aja karena kita tanam. Jadi seperti ini untuk yang menggunakan pipa atau pipa galvanis yang disebutnya ya. Nah ini juga perlu dipastikan ketahanannya supaya tidak asal pasang karena bisa mengakibatkan pipanya patah ya pada radio wireless. Nah setelah tadi kita pengenalan sama tower dan juga pipa galvanis untuk pemasangan radio wireless, dirakitnya gitu untuk radio group tentunya. Nah, radio group itu perlu dirakit dulu sebelum dipasang ke atas ya. Harus dirakit dulu dari antenanya dan juga dipastikan untuk posisi yang horizontalnya ya dan vertikalnya. Nanti ada tanda panah biasanya. Itu bagian atas dan bawah untuk posisi vertikal. Lalu dibaut bagian yang menghubungkan keduanya dengan posisi lubang yang selang-seling dan atas ke bawah untuk lubang berikutnya. Kemudian untuk bagian grupnya yang dikonek ke bagian antena kita siapkan dudukan yang pada posisi belakang antena. Lalu kita pasang horn di depan antena dan posisi grupnya di belakang antena. Angkat grup dengan tipe strike. Berikut gambar instalasi grup. Nah, ini di bawahnya ada gambarnya. Jadi seperti ini kalau untuk radio grup ya sebelum dibawa ke atas dia pertama dari antaranya dulu dirakit ya kayak sirip-sirip gitu dipakein baut selanjutnya ada kita pasang grupnya juga ya seperti ini. Nah ini harus kita perhatikan yang tadi yang horizontal sama vertikalnya ya ada tanda panah ini untuk yang tadi rakitan radio grup tadi ya. Oke, nah ini untuk pemasangannya sebelah kiri kita bisa lihat radio group seperti itu pada saat dipasang di lokasi internet. Dari radio group di belakangnya ada kabelan masuk ke biasanya router ya, dari router masuk ke access point seperti itu. Nah di sini juga bapak-bapak kalau ada pengalaman tentang radio wireless ya bisa di-sharingkan juga ya biar bisa kita lengkapi lagi untuk materi bila ada yang kurang. Nah ini untuk yang SXT ya. SXT sangat simpel ya. Udah gitu kecil kan. Nah kalau SXT ini hanya membutuhkan biasanya pipa galvanis aja dan tidak perlu mungkin yang 2 in ya 1/2 atau 1/4 aja udah cukup gitu pipa galvanis ya. Ini biasa dipakai di pertambangan gitu ya. Proyek-proyek ya tempat-tempat proyek ya radio SXT ya. Seperti kemarin ada cerita dari Pak Nanang juga ya sudah mulai dilakukan di sana ya Pak Nandang ya untuk SXT ini ya. Sudah pernah dilakukan instalasi di sana ya Pak. Halo Pak Nandang. Udah pernah nyoba Pak untuk anak-anak juga. Pasangnya di mana Pak? Enggak, kita coba langsung aja point to point di sini di ruangan, kita tembakan aja. Oh, berarti disimulasikan di kelas Pak ya? Simulasi Pak. Kalau manjat-manjat kita belum pernah.
Oh belum, oke oke. Kasihan anaknya juga. Iya Pak. Oke Pak, oke. Iya, iya. Aman Pak ya. Oke, jadi memang kalau untuk yang SXT ini sangat simpel ya, sangat kecil juga dan kita lihat juga bisa di sini setelah dilakukan instalasi dipasang di pipa galvanis bisa ditaruh di router dan bahkan ditaruh di dapat internet ya sampai dapat internet. Nah, selanjutnya ada tipe juga yang SXT dipakai ada QRT ya. Nah, QRT ini juga selain bisa PTP, dia bisa PMTP ya, point to multi point ya, bahasanya. Nah, ini bagian-bagiannya dari QRT ada bracketnya, ada port Ethernetnya, ada. Nah, untuk yang mungkin kita jarang tahu adalah ini tilting bracket. Bracket ini berbeda tadi kalau yang di SXT enggak. Kalau di SXT hanya jalan dan itu jadi bracket aja bisa. Ini bisa. Selanjutnya ini ada uh, juga untuk di Cambium waktu pelaksanaan Indonesian Idol di RCTI waktu itu ya. Saya pakai Cambium ini pasang di tempat pendaftarannya. Jadi di situ kita pasang mini BTS ya, mini MBTS namanya MBTS. Kita pasang Cambium, kita konekin ke MBTS, jadi di situ bisa mengcover ke pendaftaran. Ya, jadi pemasangannya seperti ini. Cambium juga dipakai selain dia. Dia sudah ada loginnya, dia biasanya pakai web biasanya. Ya. Kalau Mikro itu kan pakai aplikasi ya, kalau dia pakai web biasanya, pakai IP. Nah, di sini ada 25 dBi, ada 13 dBi ya. Ini bisa dilihat dari dBi-nya buat apa jangkauan dari transmisinya ini sampai lebih besar dBi-nya lebih jauh juga akan apa jangkauannya. Gitu ya. Nah ini untuk yang SD1. Kalau SD1 kita tahu tahu ya dia nggak perlu pakai namanya end to end point to point, gitu. Tapi dia cukup dari dia aja bisa ke BTS terdekat ya. Kita tinggal masukin kartu yang di ada di tower sekitar situ gitu. Oh di sekitar situ ada towernya Telkomsel ya. Kita bisa pakai apa kartu Telkomsel aja supaya uh, kita bisa nembak ke BTS itu dan bisa ngambil internet dari BTS itu ya. Seperti pantai ataupun juga daerah-daerah yang susah sinyal ya. Biasanya sinyalnya lap-lap tapi dengan ini kita bisa pakai lebih kuat ya. Itu SD1. Nah, jadi dari radio wireless itu di atas tuh pemasangannya seperti ini. Kita bisa lihat ada pipa jet. Nah, pipa jet itu posisinya jangan di dalam dari tower itu ya. Posisinya di luar karena kalau di dalam tower ini uh, menyulitkan juga untuk pointing misalnya gitu ya. Atau untuk juga menggerakkan antena karena bisa kepentok sama si tower ini. Jadi lebih bagus posisinya di luar ring kanan kiri sama yang paling kanan ini biasa kontinue. Nah, untuk selanjutnya caranya pasti penyambungannya dengan flasher ya. Kabel-kabelnya kita ringing buat koneksi ke perangkat. Jadi untuk yang ringing saya kalau banyak yang ke kabel strike. Jarang lah yang pakai flasher. Nah, berikut untuk improvementnya karena seringkali kalau kabel LAN ini uh, sering bocor ya, sering bocor kena air, masuk air sehingga turun ke perangkat itu berapa kali perangkatnya bisa rusak, jadi nge-short. Karena kabel LAN ini kan ada terdiri dari data sama power ya. Ada 4 kabel data, 4 kabel power. Nah itu yang seringkali nge-short itu kabel powernya ya, yang dikonekin ke perangkat sehingga perangkat itu akan nge-short. Jadi kita tutup pakai isolasi supaya embun atau enggak air itu enggak masuk ke dalam perangkat lewat kabelannya. Nah ini kabel manajemen. Ya. Biasanya kita kalau radio wireless kan kita taruh dalam sebuah kabinet ya. Nah itu biasanya kita kabelnya supaya nggak berantakan. Ada indoor rack ya buat kabel manajemen ini kemarin modifikasi aja pakai tray. Nanti pakai kabel ada kabel manajemen ya Pak buat
khusus buat kabel manajemen. Nah itu fungsinya nanti kita bisa ngatur kabel-kabel ini dalam port-port yang uh, yang ada di rak tersebut dan melabelingnya. Jadi kalau pada saat ada trouble kita bisa paham tahu ini kabel ke radio, kabel ke perangkat gitu. Jadi kita bisa tahu kabel dengan kabel manajemen ini. Oke. Nah, ini untuk polarisasi ya. Pada saat ada polarisasi vertikal sama horizontal. Nah, saat kita menggunakan polarisasi vertikal itu jarang sekali terkena interferen. Banyak kan yang horizontal ya, frekuensi horizontal karena di posisi ini kalau kita lihat di ini salah satu dari kambium ya. Ini kita lihat di polarisasinya sangat lebar gitu dan riskan dengan interferen. Karena kalau radio menggunakan frekuensi ya, frekuensi itu kita tahu rumusnya F sama dengan 1/T ya, satu gelombang tabrakan ya, itu dinamakan interferen. Nah ini juga yang frekuensi digunakan itu dari Diskominfo ada peraturannya juga. Kalau untuk yang frekuensi 5 giga kita tidak boleh menggunakan dari 5.550 sampai 5.650 karena itu digunakan oleh BMKG. Nah, jadi di luar dari itu kita bisa menggunakannya. Karena ini masih frekuensi yang free lah ya. Frekuensi yang free 5 giga dan 2 giga ini dan kita tidak boleh menggunakan yang di band yang 5.500 sampai 5.650. Oke, selanjutnya ada PTP dan PTP. Nah, itu yang membedakan adalah di settingannya juga ya. Saat di setting di login di radionya, itu nanti akan ada bridge dan AP bridge ya. Kalau yang PTP ini kita menggunakan bridge misalnya, kalau yang PTMP kita gunakan AP bridge. Ini contohnya. Nah, untuk radio-radio yang bisa PTMP itu biasanya ada level 4 ya. Contoh kita di radio tersebut di lisensi ya. Nanti ada tulisannya level 4. Nah, yang level 4 ini bisa PTMP. Perbedaan level 3 dan level 4 yaitu untuk level 3 tidak support PTMP, sedangkan level 4 support PTMP. Contoh level 3 radio yaitu SXT, semua CFT level 4. Dan ada radio group ada support level 3 saja dan ada support level 4. Jadi kalau kita mau, kita mau pakai PTMP aja deh, bikin PTMP aja. Nah, kita pastikan juga itu sudah memenuhi syarat dari PTMP ini gitu. Oke, mode AP bridge digunakan sebagai access point atau pemancar yang bisa melayani banyak klien atau disebut juga dengan PTMP. Mode ini bisa digunakan untuk network sifatnya routing ataupun bridging. Untuk menggunakan mode AP bridge ini perangkat router buat minimal harus memiliki level 4 ya. Nah, oke, ini salah satu topologi juga yang dari radio wireless. Bagaimana dia masuk ke dari sebuah POP ya atau dari pemancar yang sumbernya servernya dia menggunakan hublet ya, hublet untuk bisa internetan di lokasi tersebut. Jadi dia menggunakan radio bisa jadi SXT juga bisa dua sisi dipasang dimasukin ke hublet, dari hublet itu dapat internet. Ini salah satu contoh topologinya dari radio wireless. Nah ini untuk ini untuk gambar konfigurasi di hubletnya. Nah itu hublet ini hublet tadi gambar tadi yang dijelaskan tampilan dari semua konfigurasi hublet yaitu IP address, interface, firewall, dan IP route. Ethernet 4 terhubung ke SXT, ke stasiun SXT dan bulan untuk memancar sinyal wireless ke arah klien. IP Ether 4 yaitu 192 sekian dan IP WLAN-nya 192 sekian. Pada router hub LED juga dikonfigurasi di DHCP server yang berfungsi untuk mendistribusikan IP address secara otomatis ke klien.
Oke. Berikut untuk yang radio wireless dari PTP dan PTMP, apakah ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disaringkan atau ada yang bahkan ditanyakan gitu dari bapak-bapak dari materi yang tadi sebelum kita masuk ke additional knowledge-nya tentang radio microwave, karena prinsipnya hampir sama juga. Gimana Pak Topik? Lagi di jalan ya? Pak Boy mau nanya, Oke. kalau jarak lebih dari 10 kilo gitu, radio yang cocok apa, Pak Boy? Lebih dari 10 kilo ya? Ya, Oke Pak Topik. Kalau kita bicara jarak yang cukup jauh ya, jarak yang cukup jauh itu tadi kita bisa lihat dari DPI-nya. Nah, ini dari fitur dari radio itu kita harus lihat nama DPI-nya. DPI-nya pakai DPI berapa? Kalau tadi yang misalnya 40 berapa 10 kilo ya, itu masih juga nggak terlalu jauh lah. Bahkan ada yang sampai puluhan kilo, 40 atau 30 kilo ya. Kita bisa pakai Cambium, bisa juga pakai ada Mimosa juga ya, Pak Taufik ya. Tergantung dari DBA-nya ini. Dan ini biasanya semakin mahal, semakin tinggi semakin mahal DBA-nya. Dan biasanya kalau untuk frekuensi yang 2 dan 5 giga ini cakupannya cukup jauh. Karena kalau yang di radio microwave yang kemarin saya sampaikan ada frekuensi yang digunakan di radio microwave itu ada 7, 8, 13 sampai 15. Nah, untuk yang backbone yang jauh-jauh misalnya antar eh, kota atau antar provinsi, misalnya dari kemarin saya pernah ngerjain dari Jambi sampai daerah Padang ya, sampai daerah Padang, sama dari Berau sampai sampai Samarinda itu backbone itu dia pakai frekuensi 7 giga. Jadi memang yang semakin kecil frekuensinya dia semakin jauh, bisa jauh. Nah di sini kan kita pakai radio wireless ini frekuensi yang 2 sama 5 giga kan ya. Ini bisa jauh kalau frekuensinya bisa dan tinggal dari powernya aja DBI-nya itu yang memang harus lebih tinggi gitu karena dia akan pengaruh kepada settingan powernya. Karena kalau di radio transmisi ini radio wireless atau radio microwave ini pasti kita akan berkaitan sama power sama frekuensinya. Asal itu sudah oke, dia akan ketemu tuh end to end nanti. Sehingga kita kalau sudah seperti itu, sudah power itu sudah oke, di ininya apa frekuensinya udah oke ketemu, pasti udah bisa connect. Tinggal kita nanti settingannya selanjutnya. Sama biasanya kalau radio wireless ini kita pakai SSID ya. Kalau SSID-nya nggak uh, disetting itu nggak bisa ketemu. Tapi kalau radio microwave kita nggak pakai SSID di sini. Jadi bisa ketemu dari IP dari biasa dari IP setting IP juga. Ya gimana Pak Topik terjawab nggak? oh gitu ya berarti ya. Nah, Berarti jadi jarak 10 kilo itu malah masih hitungan rendah ya, Pak Boy ya. iya masih hitungan rendah. Heeh. Tapi juga tadi Kalau kita ini ya apa faktor lain seperti interference itu bisa juga kita harus antisipasi sih. Interference itu kan karena sudah di kota ya, apalagi di daerah kota itu seringkali ya, hambatannya interference sama obstacle gedung itu sih yang perlu betul 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 betul. diperhatikan. Siap, terima kasih Pak Boy. Oke, sama-sama hati-hati di jalan. Oke, Boleh jalan pulang. oke, oke. Bapak-bapak yang lain, apakah ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Pak Boy, izin bertanya Pak Boy. Ya, mangga Pak. Ya, ini Pak.
Kalau misalkan sekarang kan kita contoh misalkan kita mau beli nih yang DBA-nya misalkan 13 dBA gitu ya. Nah, kita misal hulu, apakah yang untuk maksimal atau minimum jarak tempuhnya berapa gitu, jangkauannya gitu. Tercantum nggak di label itunya? Untuk biasanya tercantumnya enggak tercantum Pak. Tapi kita juga bisa Oh. menggunakan aplikasi pada misalnya dia punya aplikasi seperti Cambium ya, dia punya link planner. Itu kita bisa cek Pak di link planner. Mhm. Kita masukin server kita sama tempat yang mau kita pasang di link planner itu nanti dia akan menyarankan juga rekomendasikan kita radionya mau pakai yang mana nih Gitu gitu. ya. Jadi kalau untuk Cambium seperti itu, kalau Ubiquiti juga ada namanya Expedition nanti kita jadi di Expedition itu kita bisa menggunakan radio nanti muncul dia di DA-nya yang berapa nih gitu. Sampai kita dapat berapa Mbps ininya apa bandnya seperti itu. Jadi Terus udah tadi, lumayan canggih sekarang. oh ya, tadi kan Pak Boy disebutkan tadi kalau misalkan untuk jangkauannya jarak jauh itu kan dengan frekuensi yang rendah itu kan bisa bagus ya, maksudnya bisa support lah, asalkan powernya digedein gitu, misalnya powernya harus besar. Nah, maksud power besar Ya, di sini gimana maksudnya Pak? Soalnya kan untuk powernya di sini kan udah standar bawaannya gimana gitu Pak? Mohon dijelaskan. oke. Ya Pak, untuk powernya tadi itu memang ada beberapa vendor ya telekomunikasi. Tapi ada juga yang udah default seperti itu pabrikan harus harus begini. Tapi ada juga beberapa yang bisa disetting. Jadi pada saat kita bisa nyeting, terkadang kita juga harus memperhatikan karena di jaraknya dekat, powernya itu kita harus kasih rendah supaya radionya nggak cepat rusak. Tapi kalau kita tahu ini jaraknya jauh, kita harus maksimalin. Misalnya dia thresholdnya atau maksimalnya power yang harus kita setting misalnya dari 40 40 eh, dBm ya, powernya 40 dBm. Nah, pada saat kita cuma menggunakan jarak misalnya 800 meter, nah kita jangan pakai yang 40 itu full gitu. Kita harus setting misalnya kita bikin aja 30 lah supaya awet radionya nggak panas gitu karena terlalu dekat jaraknya. Tapi pada saat implementasinya nanti kita menggunakan jarak yang cukup jauh tadi 10 kilometer atau bahkan 20 kilometer, kita harus maksimalkan itu jadi 40 gitu. Jadi bawaan dari radio ini ada yang default powernya, ada yang juga bisa manual, ada yang otomatis, ada yang manual. Oke, oke Pak, makasih Pak. Oke Pak Anda. Oke, selain Pak Nandang, apa ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Nah ini tampilannya kalau radio mikrowave ya di BTS atau seluler seluler kita kita lihat di sini ada gendangnya ya, gendangnya. Terus di belakangnya itu ada namanya ODU, outdoor unit ya. Dari ODU ini dikonekin ke IDU, indoor unit. Nah baru dikonekin ke BTS-nya nih, ke prosesornya, BDU-nya. Selanjutnya baru bisa uh, sektoralnya ini mengcover mengcover buat telekomunikasi di area tersebut. Ya biasanya sebutan dari dua dua radio ini kalau di microwave itu namanya hop, satu hop. Nah dibutuhkan kondisi loss, line of sight. Line of sight itu yang kondisi yang terbuka gitu ya, nggak ada obstacle-nya di tengah-tengahnya. Nah frekuensi radio link menggunakan range 3 sampai 3,8 GHz. Nah, ini yang banyak dipakai sih dari 7 sampai 15 ya kalau untuk radio microwave. Kalau radio wireless kan dari 2 sampai 5 ya. Kalau dari radio wireless maksud saya 2 sampai 5 ya. Kalau dari radio microwave dari 7 sampai 15 juga.
Nah, ini gambarannya yang namanya loss itu seperti ini ya. Membutuhkan sebuah jalur kosong oleh dua buah antena untuk saling berkomunikasi. Itu dinamakan radio line of sight. Fresnel zone adalah suatu area pada suatu lintasan transmisi gelombang mikron digambarkan berbentuk elips yang menunjukkan interferensi gelombang RF jika terdapat blocking. Nah, kalau kita lihat di sini kan kalau kita lihat radio itu ada buletan gitu, itu namanya Fresnel zone. Itu yang frekuensinya itu, gambar frekuensi lah. Nah, untuk situasi yang di atas, yang gambar 23 itu Fresnel zone-nya kena hambatan ya, masih kena hambatan. Nah, ini bisa mengganggu juga. Biasanya kalau kita nanti simulasikan pakai TSP Design, ini bandwidth-nya berkurang. Misalnya kalau loss 800 Mbps, tapi karena ada kena seperti ini, Fresnel zone-nya dia berkurang, jadinya hanya 600 Mbps misalnya. Ya, untuk yang radio non loss terhalang hambatan atau obstacle, nah ini tidak loss, non loss, dia terkena bukit ya. Nah, ini yang nomor 2 itu 22, yang nomor 24 radio loss dan Fresnel zone tanpa hambatan. Nah, ini yang nomor 24 inilah yang harus harus kita pahami supaya gambarnya seperti ini. Fresnel zone-nya dia tidak ada hambatan atau tidak ada kena obstacle, sehingga radio titik A dan titik B ini bisa saling berkomunikasi tanpa hambatan. Nah, radio wireless atau radio wireless harus seperti ini, tidak boleh kena obstacle. Nah, ini contohnya untuk yang IDU ya, perangkat IDU biasanya dibawa atau di dalam uh, sebuah uh, kabinet ya. Biasanya di dalam kabinet itu ada IDU dari atas tadi, dari perangkat di atas dimasukin ke sini. Ya, ini bagian-bagiannya. Nah, ini dia settingannya via web. Tampilannya langsung tampilan perangkatnya ya kalau di Android. Berbeda kalau Mikrotik kita tampilannya langsung dari aplikasinya ya. Jadi seperti ini sistem radio buat yang Mikrotik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya mengenai TX level ini. Ini bisa kita lihat TX levelnya 27. Ini ada juga TX levelnya 20. TX level ini yang tadi Pak Nandang tanyakan, powernya kalau di radio mikrotik contohnya ini bisa disetting. Ada yang ditulis dia di sini ditulis sebelah kanan 20, di settingnya yang di sebelah kiri 27. Nah, biasanya yang 20 ini karena jaraknya dekat. Tapi kalau yang 27 ini berarti jaraknya lebih jauh supaya nggak mudah rusak radionya. Nah, ini link budget yang kemarin kita bicarakan di fiber optik. Kalau di radio ini sebutnya namanya sinyal atau RX level. Ini misalnya 37, di sini ada yang 41 ya. Sehingga ini radio ini bisa berkomunikasi dengan baik dua sisi. Itu ada link budgetnya atau RSL-nya kalau misalnya receive sinyal levelnya gitu. Kalau di radio wireless receive sinyal levelnya kita jarak jauh tuh 70 aja udah bagus bisa dapat gitu ya, 70 60 ya. Nah, kalau jarak dekat kadang-kadang 20 pun dapat kalau SXT ya. Tapi kalau jarak jauh 50 60 ya gitu. Tapi kalau di atas 80 itu nggak Pak dapat Boy, ya. Ya, Pak. Pak Boy, izin Pak Boy. Untuk tayangannya gambarnya bisa diperbesar nggak di zoom? Oh, Nggak kelihatan, it's not di handphone. oke oke. Mohon maaf Pak, tadi nggak Ya, ya, diperlukan. ya, makasih. Nah, udah Pak ya, sudah kelihatan ya. Udah. Nah, ini tadi yang Pak Nandang tanyakan untuk powernya apakah bisa disetting. Nah, ada beberapa vendor Pak bisa disetting. Ini 27, ini powernya.
Ini 20 bisa disetting. Nah, misalnya maksimal dia 40 sih biasanya. Dia hanya disetting nggak terlalu full karena jaraknya dekat gitu. Jadi untuk power, kalau di radio wireless banyak juga yang sudah memang otomatis sih ya settingnya. Jadi kita nggak bisa setting-setting lagi, nggak bisa diturunin atau dinaikin. Nah, yang terpenting kita yang perhatikan adalah receive levelnya, sinyalnya sudah memenuhi uh, cukup baik atau belum, sehingga radio itu udah bisa dipakai untuk internet. Nah, ini contohnya penggunaan aplikasi radio microwave untuk di sebuah kasir, misalnya Indomart ya. Di Indomart atau Alfamart dia penggunaannya seperti ini. Dari radio microwave, sebenarnya bisa juga radio wireless ya. Ini radio banyak kan dari operator seluler yang mereka kerjasama sekarang sama pihak Indomaret atau Alfamart ya. Mereka bisa buat kasih sistem backup soalnya main dan backup dari radio. Jadi dari radio itu nanti di backup dengan uh, kartu untuk yang mancar ke tower terdekat gitu ya. Misalnya radionya dia pakai uh, radio microwave ya, misalnya atau radio wireless, masuk ke perangkat router. Dari perangkat router ini nanti ada jaringan buat backupnya, pakai kartu GSM ke tower terdekat. Nah, radio yang ini dia tembakinnya mungkin ke arah yang jauh gitu supaya ada sistem backupnya. Jadi kalau di Alfamart itu kan kita transaksi ya buat ke bank-bank atau buat pembelanjaan. Nah, itu dia sistemnya seperti ini, biasa ditaruh di bawah kasirnya ini ya, ada routernya. Nah, itu ada yang satu dari radio microwave, yang satu lagi biasanya dari kartu dimasukin seperti itu. Ya, dan sistemnya biasanya dia ada buat loginnya bisa pakai HP juga ya, routernya, supaya masukin script langsung buat aktifin buat yang ke radio sama ke GSM-nya seperti itu. Itu untuk aplikasi radio wireless ya, yang kita tahu saya digunakan banyak di minimarket. Nah, ini penjelasannya sebagai rute transit internet di salah satu minimarket yang mempunyai dua fungsi sebagai penerima sumber internet dari itu, sumber internet utama di router, dan juga yaitu seluler BTS atau GSM yang kartu itu berfungsi sebagai backupnya. Jadi dia untuk transmisi utamanya, supaya untuk sumber internetnya dia pakai radio, yang kedua dia pakai dari kartu GSM ya. Nah, ketika MPLS atau internet utama down, maka router masih tetap akan mendapatkan internet menggunakan backup BTS di sumber internet kedua cadangan. Pada intinya kelebihan router hybrid hanya sebagai router manajemen berbasis cloud yang bisa di remote oleh operator untuk memantau traffic cache dan lainnya. Jadi dari misalnya Indosat ya, ataupun juga dari XL ya, Telkomsel, itu mereka bisa memantau semua router-router yang ada di minimarket yang kerjasama sama mereka. Gitu. Oke, untuk pengenalan radio wireless dan penggunaannya baik tadi di rumah ya, di minimarket ya, bahkan mungkin bisa diaplikasikan di perusahaan-perusahaan ya yang punya proyek-proyek gitu, seringkali gunakan radio wireless sebagai sumber dari internetnya mereka. Ya. Untuk pengenalan radio wireless sampai sini ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan, Bapak-bapak? Pak Boy, izin bertanya Pak Boy. Ya, mantap Pak. Kalau untuk wireless yang kayak di Alfa atau Indomaret, itu mekanismenya apakah dari sumber BTS itu, misalkan dari mana sumbernya gitu.
terus ke Alfa atau ke Indomaret tersebut. Nanti di Indomaret tersebut apakah dia sebagai posisi sebagai repeater kembali ke misalkan ke Alfa atau Indomaret yang lain atau tidak? Atau langsung terpusat ke BTS induknya? Kalau untuk transaksi-transaksi mereka kan punya server tersendiri Pak ya. Tapi untuk yang si uh, radio itu sebagai sumber internetnya aja. Ya, saya maksudnya sumber internetnya apakah dia posisinya sebagai ini atau langsung ngambil di sumbernya gitu Pak? Langsung di BTS induknya di mana gitu misalnya. Jadi kadang-kadang kan ada mungkin yang posisinya jauh banget gitu ya Ya. dari BTS induknya pusatnya misalkan. Nah kemudian dari Alfa atau Indomaret tersebut ada lagi misalkan ada Alfa atau Indomaret yang terdekat. Apakah itu bisa difungsikan juga sebagai apa repeater atau gimana Pak? Kalau untuk sejauh ini kita mereka punya masing-masing ini apa masing-masing server yang dia biasanya di gudang itu ada Oh indoor gitu. gitu ya. Kalau kita lihat di Hmm. Indomaret atau di Alfamart itu dia ada gudang biasanya ada indoor rak, ada rak buat servernya sendiri. Nah dari situ mereka Hmm. biasanya masing-masing tadi punya punya sistem ini sendiri apa misalnya tadi kayak satu radio ya masuk ke sana ke apa ke servernya dari servernya baru masuk ke kasirnya itu terus juga untuk yang tadi untuk yang backupnya itu untuk kartunya itu mereka tersendiri. Nah untuk yang tadi misalnya biasanya sebelahnya kan jarang sekali ya misal Alfamart ketemu Alfamart lagi biasanya Indomaret biasanya ya sebelahnya ya Pak. Nah mereka Betul memang. berbeda. Nah, apa biasanya jarang kita ketemu kayak Alfamart dengan Alfamart tapi Alfamart dengan Indomaret biasanya. Nah biasanya kalau Alfamart ini sekarang ini dia pakai yang Indosat. Nah kalau yang Indomaret biasanya pakai ada XL atau Telkomsel, Pak. Jadi berbeda. Kalau untuk udah beda manajemen mereka ya berbeda dan jarang sekali kayaknya dicampur aduk Pak. Berbeda-beda nih sendiri-sendiri. Karena perangkatnya sudah tadi multi, apa buat main dan backup di settingnya gitu untuk routernya. Hmm. Ya, seperti itu Pak Nandang. Oke oke Pak, makasih Pak. Jadi ada jadi masing-masing dari supermarket itu punya server tersendiri-sendiri. Ya dari saya itu ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Pak Ganes, Pak Bustomi atau Pak Yoga, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjut ke survei. Cukup lanjut aja, Pak. Lanjut ya. Boleh. Oke, siap. Oke. Ya sudah terlihat ya untuk ininya apa materinya. Pak Nandang, kalau dari Pak Nandang kelihatannya perlu di grade nggak? Udah Pak, udah. Cukup ya. Oke Pak. Udah cukup. Nah, untuk survei dan mapping radio wireless, sebagai engineer telekomunikasi dalam membangun jaringan dengan sistem wireless, maka langkah awal yang perlu kita lakukan adalah set survei. Set survei adalah hal yang cukup penting karena kita bisa mendapatkan gambaran dan data yang dibutuhkan mengenai lokasi yang akan kita bangun. Sehingga langkah awal yang perlu dilakukan untuk membangun wireless adalah membangun jaringan wireless adalah set survei. Jadi sebelum kita beli perangkat, sebelum kita juga bisa mau menentukan kira-kira
mau pakai radio apa gitu ya, bandwidthnya yang dibutuhkan customer ini berapa. Nah kita juga harus langkah awalnya adalah survei dulu, survei untuk radio wirelessnya dulu. Nah untuk melakukan survei tentu ada beberapa hal yang kita lakukan sebagai berikut. Nah dari survei ini kita akan menentukan namanya jaraknya berapa sih, berapa jauh sih dari titik yang server kita ke arah klien yang memasang radio ini. Terus bandwidthnya kira-kira dapat nganterin berapa sih, berapa Mbps gitu ya. Terus menentukan ketinggian juga yang ideal buat pemasangannya atau propose antenanya gitu. Nah, jangan kita misalnya ini perlu pasang di sini tower. Nah ternyata kita sebenarnya cukup kok memasang radio apa pipa galvanis aja untuk radio mikro ini gitu. Jadi dengan adanya langkah awal survei ini kita bisa mempersiapkan dengan baik jaringan yang mau kita pasang melalui radio wireless ini. Setelah mengetahui jarak dan menit, maka kita menentukan perangkat yang akan digunakan. Lakukan observasi di lapangan untuk mendapatkan kondisi geografis, lakukan observasi terhadap halangan yang terdapat di tengah-tengah jalur link radio, misalnya halangan berupa pepohonan, bangunan tinggi di gunung atau lainnya. Jadi dari hasil sudah kita mapping nanti, kita sudah cek dengan aplikasi, oh ternyata di situ ada bukit cukup tinggi. Nah kita bisa nanti pakai aplikasi yang lebih up to date, misalnya contoh saat ini kan aplikasi yang up to date itu Google Earth ya. Nanti kita bisa lihat kontur tanah ataupun bangunan sekitarnya apakah memang ada bangunan tinggi di tengah-tengah dari titik yang kita mau pasang radio wireless itu. Nah, beberapa aplikasi untuk survei ini ada cukup banyak ya. Dulu saya pernah memakai namanya Petlos. Ini berbayar ya, dari Jepang. Nah, ini seringkali diupdate terus diupdate. Jadi tampilannya nanti kita selain kita pasang setelah kita cek titiknya, kita masukin koordinat, nanti kita bisa bikin bangunan di tengahnya kira-kira ada berapa uh, tinggi sih gitu. Misal oh hanya di situ tadi kita lihat ada ruko di depan di sekitar jalan, kita bikin ruko misalnya 2 lantai sekitar 8 meter atau 10 meter gitu. Oh di situ ada pohon tadi, kita bikin manual di sini input ada pohon misalnya taruhlah pohonnya 7 meter, itu bisa pakai petlos. Nah sekarang ini sudah banyak ya aplikasi-aplikasi buat survei radio wireless ini. Ada tadi juga link planner ya. Nah ini contoh dari hasil survei yang obstacle. Nah, ini saya pakai link planner dari Cambium. Di Cambium itu nanti ada muncul juga. Ini contohnya SDN Taman Mekar, Cikarang gitu ya. Nah ini konturnya seperti ini. Tinggiannya bahkan ada yang cukup tinggi ya obstacle-nya. Bukit sih waktu saya cek kemarin ke sana. Nah sehingga tidak bisa dilakukan implementasi nantinya pemasangan radionya. Nah ini pakai link planner. Nah ini pakai kita juga ISP design. Yang mau kita coba uh, praktekkan di sini dengan ISP design. Contohnya untuk ISP design ini seperti ini. Pertama kita klik di Google ispdesign.ui.com. Nah, selanjutnya muncul di situ pilihan ISP Design Center. Kita login ke ISP Design Center. Nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi tampilan awal seperti ini. Lanjutnya kita pilih izinkan ya. Lalu kita nanti ada muncul seperti ini. Kita klik add PTP di sini. Klik add PTP untuk mulai survei. Lanjut setelah itu kita bisa lebarkan layar yang ada di sebelah kanan bawah. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi ini penggunaan dari link planner untuk kita lakukan survei radio wireless. Oke, saya coba buka link planner. Oh maaf, bukan link planner, ISP Design ya.
Ini coba saya buat buka link plannernya. Oh, jadi Expedition ya, kalau nah ini tampilan Expedition ya. Sudah kelihatan ya, Bapak-bapak ya. Sudah kelihatan ya, Bapak-bapak untuk ini tampilannya Expedition. Udah Pak, udah. Lanjut setelah itu klik add PTP di sini ada klik add PTP. Nah, ini nanti di bawah kanan ini ada seperti ini kotak, diklik. Nah, muncul dia seperti ini. Nah, untuk penamaannya sendiri, misalnya kita tulis di sini SMKN Pleret, SMKN 1 Pleret. Nah, ini dari uh, titik ini bisa kita coba cari SMKN 1. Nah, biasanya penulisannya mungkin uh, tidak seperti yang ini gitu ya. Bisa juga nanti kita cari koordinatnya untuk menentukan titik di yang mau kita pasang survei. Gitu. Kalau di SMK Pleret dekat apa ya, Pak Nandan? Supaya mungkin ada patokan lain. Biasanya langsung muncul biasanya Pak. SMKN 1 Pleret, SMKN aja, SMKN spasi 1 terus Pleret. Ya, spasi Pleret. Nggak muncul, Pak. Oh, muncul. Ada kantor apa RT atau kantor lurah, Pak? Ada. Kantor lurah berarti Rawasari. 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 Rawasari Pleret ini, Pak ya? Ya, itu betul. Nah, ini kita cek. Dan SMK Pleret ke kantor desa. Kantor desa apa di sana, Pak ya? Kantor Desa Rawasari, Pak. Rawasari. Kantor desa. Ya, Rawasari. Betul. Oh, Nawang ya. Selain kantor desa Rawasari, kantor desa apa? Ada Ganda Soli, Pak. Dan sorry. Ganda Soli. Nah, ada. Ya, itu. Nah, ini kita coba listing dari
nanti kalau untuk memastikan posisi letaknya bisa kita zoom ya, kita klik ini ya, kita posisiin, misalnya ini bisa di apa diarahin kok ini. Misalnya, oh posisinya di sini nih gitu, misalnya. Itu bisa di ini. Nah, kita bisa lihat hasil surveinya di sini ada jarak 1,03 km ya. Nah, ini yang di SMPN 1 Pleret, coba kita ubah tingginya taruh 12 meter. 12 meter ke kantor desa itu kita posisi di sana, kita pasang coba 12 meter juga atau 10 meter. 10 meter. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini. Di sini paling tertinggi posisinya ada di jarak 800,72 meter ya. Itu ada tingginya sekitar 2,8 meter. Nah, ini perlu dicek nanti lewat Google Earth. Bisa dari Google Earth nanti kita lihat ini di sini ada apa sih, bangunan apa sih gitu sekitar sini. Jarak dari sini ke sini. Ya, dari SMKN 1 Pleret di jarak 751 meter ya. Itu ada bukit ya tinggi ke arah Ganda Soli. Jadi seperti ini. Nah, kalau posisi ini apakah loss atau non loss statusnya dari Bapak? Los, berani. Loss ya, berarti ya. Jadi loss ya, statusnya loss itu land of state. Jadi dia uh, buletan ini ya, yang namanya Fresnel ini ya. Ini dia nggak kena dari bangunan-bangunan yang sekitar yang ada. Jadi uh, dua sisi ini dapat berkomunikasi, dua radio ini dapat berkomunikasi dengan baik gitu ya, lancar. Nah, ini untuk yang hasil dari mappingnya. Jadi sehingga kita bisa bisa paham, oh udah bisa nih dipasang radio dari sini ke sini. Ini jarak dengan 1 kilometer ini aja bisa nih pakai efektif nih, ngasih internet dari SMKN 1 Pleret ke kantor desa tadi Ganda Soli. Jadi tinggal tim bisa jalan ke lokasi bawa perangkatnya nanti. Jadi ini udah kita tinggal capture, kita tinggal print buat bekal kita supaya nanti saat instalasi sudah ada backgroundnya untuk kita kerjakan sudah oke gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini sinyalnya bisa dapat -48 kalau kita lihat di sini karena jaraknya masih cukup dekat ya. Jadi dia nggak sampai 60 atau 70 sinyalnya 48 bisa. Nah kalau dari perangkat dari Ubiquiti dia bisa pakai produk air fiber 6. Nah ini bisa dari vendor ini bisa menyarankan juga ya air fiber 6. Biasanya ada juga nanti kita bisa lihat DBA-nya berapa nih gitu produk ini gitu, berapa DBA-nya. Nah bahkan kalau kita lihat dari kapasitas bandwidth-nya ini ya bisa sampai 1,95 gigabit. Tapi aktualnya pasti nggak sampai segini ya, ini terlalu tinggi gitu. Maaf tiba-tiba putus ya. Sudah nampak lagi. Ini penjelasannya yang di ABCDEF. Udah. Oke, saya lanjutkan. Yang A nama lokasi, B titik lokasi, C itu
arah horizontal penempatan radio wireless. Jadi mau posisinya mau ke arah mana itu namanya azimut ya kalau di sini kita bisa lihat. Nah, di C ini azimut, kita bisa pakai kompas aplikasi di handphone kita cari 345 arahnya, 345 derajat ke arah mana. Nah, itulah yang harus kita pasang antenanya gitu, ke arah situ. Nah, untuk tilting ini tadi yang kalau dia bracketnya pakai bracket kayak KRT tadi ya, kalau bracketnya pakai SXT, dia nggak bisa pakai tilting yang ini, atas bawahnya. Nah, selanjutnya ada height-nya, ini tingginya mau kita dipasang di berapa nih. Nah, ini F ini jarak poin 1 ke poin 2. Radio WRO 1 ke 2. Tadi kalau yang hasil survei tadi dari SMKN 1 Negeri Pleret ke arah kantor desa Ganda Solo. Jadi seperti itu. Dari hasil survei tadi apakah ada yang mau ditanya? Bapak. Dari apakah ada yang mau ditanya? Kalau enggak kita lanjut. Nah, kalau lanjut ini kebutuhan perangkat pada radio waras kebutuhan perangkat atau pasangnya disebut satu hop bila poin to multi point hanya membutuhkan satu perangkat ya, poin to multi point ataupun juga SD1 tadi ya, hanya satu perangkat gitu. Nah, ini contohnya tipe survei ya. Ada keterangan customernya ya, berapa paketnya, pakai perangkat apa gitu ya, kebutuhannya apa aja ya. Ini juga ada topologinya ya, selain dari support survei, kalau memang di klien itu membutuhkan beberapa akses poin ya penempatannya, itu bisa kita bikin topologi pakai Visio ya. Di Visio itu cukup lengkap ya, ada gambar router, radio gitu ya, jadi kita bisa memudahkan kita untuk membuat topologi radio wireless ya. Contoh nanti kita di sebelah kanan juga kasih keterangan, jadi kita bisa mudah gitu menulis kebutuhan-kebutuhan dari jaringan radio waras yang di fase survei. Nah, ini juga ada gambar-gambar yang mewakili kondisi lokasi tersebut. Misalnya penempatan galvanisnya 10 meter ada di mana? Oh, di sudut rumah gitu. Misalnya jalur kabelnya ke dalam tuh lewat plafon. Nah, ini supaya ada kesepakatan dan tidak membuat jalur sendiri gitu ya. Barangkali dari customer kita memang tidak ada jalur yang memang dia alokasikan buat jalur kabel ya. Apalagi di perusahaan ya, biasanya ada tray kabelnya gitu. Nah, dan penempatan routernya kita kasih gambaran. Ini hasil surveinya. Nah, untuk tipe galvanisnya, misalnya menggunakan tipe galvanis harus kualitasnya harus yang baik ya, yang kuat supaya tidak beresiko sampai patah seperti ini tidak ada. Nah, kita akan masuk kepada study case. Nanti ada 2 study case karena kemarin dari yang bisa beroptik belum disampaikan, nanti saya sampaikan juga. Pertama untuk yang study case buat survey mapping ini ya, kita perlu buat survey mapping radio wireless dari SMK ke arah klien, misal rumah sendiri, guru atau saudara yang membutuhkan internet, lalu buatlah kesimpulan dari hasil survei tersebut melalui data yang diketahui pada aplikasi. Aplikasinya ini aplikasi ISP Design ya. Nah, buatlah report survei hasil survei mapping yang sudah dibuat pada Word dengan melanjutkan kebutuhan perangkat dan melanjutkan data survei serta topologi dengan menggunakan aplikasi Visio. Dengan penambahan ada 3 ruangan penempatan akses poin, yaitu ruangan lobby atau tamu, ruangan aula, dan ruangan staff. Jadi di sini tugasnya membuat
sebuah topologi penempatan akses point di tiga lokasi, ada lobby, aula, dan juga ruangan staff dengan menggunakan tadi radio ya, radio wireless ini. Jadi radio wireless ini tadi kan sudah dilakukan survei, surveinya itu sudah lolos ya, statusnya sudah lolos, perangkatnya apa-apa aja mau dipakai. Dari situ nanti ada penambahan menggunakan akses point buat tiga ruangan seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak? Ini untuk study case buat radio wireless, nanti saya sharingkan juga untuk yang kemarin belum study case buat fiber optic. Oke, dari uh, Pak Yoga mungkin ada yang mau disampaikan. Halo Pak Yoga. Oke, saya stop share yang ini video wireless. Saya coba share yang fiber optic kemarin. Nah, ini untuk yang fiber optic tadi case-nya. Sebagai seorang junior pre-sales, bertugas untuk melakukan mapping calon pelanggan NetConnect menggunakan Google Earth dari titik koordinat lokasi rumah pelanggan. Terlebih dahulu 5 titik koordinat calon pelanggan segmen pendidikan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Jadi tugasnya nanti mencari titik koordinat yang ada 15 titik. Nah, nanti di mapping masuknya ke ODP mana nih? Gitu. Cara mappingnya tadi membuat ODP tadi sudah apa kemarin sudah saya sampaikan ya, gimana bikin corporate-nya gitu ya dan ODP-nya. Selanjutnya, sebagai junior specialist, dapat nomor order untuk melakukan mapping calon pelanggan yang dengan permintaan paket 50 Mbps dengan titik koordinat berikut. Ada 4 ya. Coba di mapping dengan Google Earth dari 4 pelanggan. Ini ada pembelian kemudian menggunakan internet dan menghadapi masalah koneksi lambat dengan radio wireless manajemen internet berencana akan mengimplementasikan FTTH. Jadi mengganti existingnya dengan radio wireless dengan fiber optik gitu ya. Dan lalu melakukan survei menggunakan jalur kabel lokasi ODP dan memastikan instalasi rapi serta perangkat aman. Setelah selesai menikmati internet stabil dari masuk BTS dengan potong pelanggan. Jadi perlu screenshot hasil surveinya, lokasi pelanggan, fitur, paket, penempatan titik ODP, detail materialnya, dan jalur penarikan kabel. Ini slide case yang buat kemarin, kita beroptik SSEH ya, dan digabung dengan study case yang tadi kita dapat hari ini teori mengenai radio wireless. Jadi seperti itu. Saya serahkan ke Bu Atika ya. Selanjutnya, Bu Atika, untuk soal study case ini akan seperti apa ya? Apakah dikerjakan juga? Baik, terima kasih banyak Pak Boy untuk materinya, untuk penjelasannya terkait dengan materi wireless ya Pak. Dan untuk study case, berhubung ketika ketika FO dan wireless itu nanti akan banyak praktik ya Pak. Tentunya nanti akan ada studi case. Nah, seperti untuk jadwal yang sudah ada itu, untuk FO sendiri rata-rata 4 sampai 6 pertemuan. Nah, 4 dengan tutor gurunya, 2 dengan 2 pertemuan dengan expertnya. Jadi ketika dengan gurunya bisa mengerjakan kuis dan ketika dengan tutor expert nanti bisa menguji hasil kasusnya.
Jadi mohon maaf, ulangi kembali. Jadi ketika dengan tutor gurunya itu mengerjakan studi kasus, kan rata-rata studi kasusnya itu yang kemarin Evo itu role play ya Pak. Role play ketika visit ke pelanggan seperti apa dan reportnya seperti apa gitu. Sudah diberikan juga template reportnya oleh Bapak, Pak Boy. Dan untuk wireless nanti pun ada diberikan oleh Pak Boy ataupun Pak Taufik dan Pak Yoga nantinya gitu ya. Dan itu ketika nanti dengan guru dikerjakan studi kasusnya, dan ketika belajar dengan expert, itu diuji Pak hasil studi kasusnya. Jadi apakah sudah sesuai dengan standar industri atau belum, dan kalau memang ada yang perlu diperbaiki, artinya diperbaiki oleh siswa, dan expert lebih banyak memberikan feedback Pak terhadap hasil studi kasus yang sudah siswa kerjakan, seperti itu flow-nya atau alurnya Pak. Oke. Berarti dari yang study case ini nanti untuk siswa ya, lebih kepada siswa. Tuh, Karena betul. ada role play-nya juga kan ke lapangan. Iya, betul. Untuk studi kasus itu nanti dikerjakan oleh siswa ketika dengan tutor guru. Nah, jadi ketika dengan expert itu sudah selesai dikerjakan, nah expertnya itu untuk menguji dan memberikan feedback Pak kepada siswanya masing-masing seperti itu. Oke. Nah, mungkin Pak Pak Nandang dari study case yang ada tadi ada yang mau ditanyakan nggak Pak? Berarti Pak Boy, kalau kita role play kayak gitu, berarti kita harus terjun langsung ke lapangan, Pak ya, simulasinya. Jadi Betul. nggak, oh, oke, siap. Siap Pak Taufik atau Pak Yoga barangkali ada ingin yang disampaikan Pak. Mungkin terkait dengan materinya, mungkin ada feedback atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Materinya paling nanti dibantu share ya buat tiga. Siap, Pak. Nanti akan saya share seluruhnya. Nanti akan kita upload, Pak, di Drive aja supaya lebih mudah juga ketika nanti aksesnya. Ya paling itu sih. Mantap sih materinya. Cukup sangat membantu. Oke, Siap. terima kasih Pak Taufik. Terima kasih banyak, Pak Taufik. Oh ya, mungkin tadi belum apa? Kalau Pak Bustomi, punten Pak Bustomi. Pak Bustomi mungkin baru bergabung ya. Tadi informasinya masih ada kegiatan belajar, Pak, di sekolah. Oh Tapi iya. mungkin untuk materi ini nanti bisa di rewatch kembali. Nanti akan saya upload di Google Drive untuk bisa dipelajari kembali. Iya.